Maka setelah 10 tahun dakwah tauhid, 3 tahun diperintahkan untuk sholat 5 waktu, baru habis itu diperintahkan untuk hijrah. Karena tidak memungkinkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah di kota Makkah. Maka Allah memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah dari kota Makkah menuju kota Al-Madinah. Dan Al-Madinah pada saat itu namanya Yathrib. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, maka dirubah dari Yathrib menjadi Al-Madinah. Maka tidak boleh sekarang menyebut kota Madinah dengan Yathrib. Dan mulai dari situ ada ta'sis, ada membangun negara Islam dan menyempurnakan syariat Islam. Baru di situ diwajibkannya jihad, zakat, puasa, haji, hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam disempurnakan kembali ketika di kota Al-Madinah. Kenapa? Karena an-nufus hayyat. Jiwa ini kalau udah ada tauhid, dia bisa menerima syariat Allah dengan mudah. Ya. Namun kalau misalnya iman lemah dan tauhid lemah, kadang sulit untuk menerima syariat Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, pengharaman khamar itu bertahap. Tidak secara langsung. Saking cintanya orang Arab dengan khamar. Sampai dikatakan orang Arab, dia menyebutkan syair-syair di dalamnya menceritakan cintanya dia kepada khamar. Dan sebagian mereka kalau wafat mewasiatkan, tolong kuburkan aku di samping botol khamar. Saking cintanya dengan khamar. Maka 3 ayat di dalam Al-Quran, tahapan menjelaskan khamar itu haram. Dari pertama, firman Allah Azza wa Jal, "Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima." Katakanlah khamar dan perjudian ini ada manfaat, tapi dosanya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Maka mulai sedikit dikurangi. Kemudian larangan sholat dalam keadaan mabuk. Ya, maka dikurangi waktu untuk mabuk. Sampai terakhir turun ayat yang menunjukkan khamar itu rijsun min amali syaitan. Dia termasuk dari perbuatan syaitan, fajtanibu. Maka kata para sahabat, intahaina. Kita selesai. Sampai disebutkan ada sahabat lagi duduk-duduk ingin minum khamar. Yang satu nuangin khamar ke teko, kemudian ada yang nuangin dari teko ke gelas. Jadi kayak minum teh. Dan subhanallah, ketika mereka lagi pengen minum khamar, ada orang lewat. Orang lewat mengatakan telah turun ayat pengharaman khamar. Maka tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengangkat gelasnya untuk minum, semuanya dibuang. Semuanya dibuang sampai dikatakan got-got pada saat itu penuh dengan khamar. Dan mereka berkata, intahaina. Maka ini juga faedah. Kadangkala ada orang, dia belum siap pakai hijab, perempuan. Dipaksa pakai hijab, dia belum siap. Kenapa? Karena dia punya iman dhaif. Iman dia itu lemah. Maka kelemahan iman ini tidak membuat dia bisa menerima syariat Allah Azza wa Jalla. Ada sebagian orang, dia berbuat satu perbuatan haram. Dinasihatin untuk meninggalkan, dia belum bisa. Kenapa? Karena iman masih lemah. Maka yang harus diperbaiki pertama kali akidah dan iman. Orang itu diingatkan tentang bahayanya, diingatkan tentang surga, tentang neraka, diingatkan tentang inti penciptaan manusia, dan seterusnya. Nah, ketika iman itu mulai tumbuh dan terisi, nanti dengan sendirinya dia akan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya asas dakwah salafiyah, at-tasfiyah dan tarbiyah. Kata Syekh Albani rahimahullah, asas inti dakwah salafiyah itu tasfiyah tarbiyah. Pensucian dan pendidikan tarbiyah. Artinya mensucikan dari semua bentuk syirik, bid'ah, khurafat, maksiat. Kemudian setelah dia bersih,
baru tarbiyah, dididik. Dengan dikenalkan syariat-syariat Allah, ahkam, hukum-hukum, dan seterusnya. Lihat sahabat Nabi SAW. Ketika iman masuk ke dalam hati mereka, tauhid itu kuat, kepercayaan dan keyakinan kuat, maka dia cepat melaksanakan perintah Nabi SAW. Maka tadi lihat, ketika khamr turun, yang ayat terakhir menjelaskan itu tentang haramnya khamr, nggak ada satupun di antara mereka yang mengatakan tanggung segelas lagi misalnya. Ya, atau hari ini terakhir, besok kita berhenti. Tapi semuanya meninggalkan secara totalitas. Dan lihat tentang tragedi perpindahan kiblat. Makanya di Madinah ada masjid namanya Masjid Qiblatain. Maksudnya Masjid Qiblatain itu masjid memiliki atau tragedi di dalamnya perpindahan dua kiblat. Dulu Nabi SAW bersama para sahabat, sholatnya kiblatnya Baitul Maqdis. Kemudian turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Palingkanlah wajahmu, maksudnya kiblatnya ke Masjidil Haram. Maka pindah ke Masjidil Haram. Nah ini Masjid Qiblatain. Itu dulu di luar kota Madinah. Makanya informasi tidak sampai kepada mereka. Nah ketika mereka sholat ke arah Baitul Maqdis, ada orang datang dan berkata, telah turun ayat memalingkan kiblat ke Makkah, ke Ka'bah. Itu langsung mereka secara spontanitas merubah kiblat. Nggak bertanya, yang benar. Atau nanti kelar sholat, anak klarifikasi dan lain-lain. Kenapa? Karena jiwa dia udah siap untuk menerima syariat. Jadi tidak ada lagi bertanya bagaimana dan kenapa. Langsung dia menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Kemudian lihat, ketika Nabi SAW sholat, tiba-tiba Nabi SAW sholat memakai terompah. Apa terompah? Sendal. Di pertengahan sholat, Nabi SAW menaruh terompahnya di sebelah kiri. Dan semua sahabat yang sholat di belakang Nabi SAW melepas sendalnya langsung menaruh di sebelah kiri. Selesai sholat, Nabi SAW melihat. Kata Nabi SAW, kenapa kalian melepas sendal kalian? Kata para sahabat, karena kami melihat engkau melepas sendal. Jadi nggak pakai dalam sholat, ini kenapa dilepas ya? Coba nanti kelar sholat anak tanya. Tapi dia ngelihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, langsung dia kerjakan. Nabi SAW menjelaskan tadi Jibril datang kepadaku, mengatakan kalau di sendalku ada najis. Maka aku melepasnya. Maka dari sini satu faedah. Kalau seandainya iman di dalam hati ini kuat, maka buktinya orang itu cinta dengan syariat Allah. Gak ada beban dan kesulitan untuk mengerjakan perintah dan untuk meninggalkan larangan. Dan setiap orang melihat kalau jiwanya siap menjalankan perintah dan menjauhi larangan tanpa ada beban sedikit pun, itu menunjukkan kalau iman di dalam hatinya kuat. Dia tidak ada beban mengerjakan sholat subuh. Dia tidak ada beban mengerjakan qiyamul lail. Dia tidak ada beban membaca Al-Quranul Karim. Dia tidak ada kesulitan mengeluarkan hartanya untuk sedekah. Dan dia ketika mengetahui satu hal yang haram, dia langsung meninggalkannya. Tanpa ada beban berat untuk meninggalkan hal tersebut. Maka ini menunjukkan iman sangat kuat. Maka kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, disebutkan dalam riwayat Bukhari, al-iman, al-yaqin, iman kullu. Keyakinan itu semuanya iman. Karena dia yakin ini haram, ini halal, ini baik, ini buruk, dia kerjakan. Namun kalau seseorang melihat dia ada masyaqqah, ada berat dalam mengerjakan perintah, ada berat dalam meninggalkan yang haram, tidak ada kecintaan terhadap kebaikan-kebaikan, dan dia terbelenggu dengan syahwat dan seterusnya, ini menunjukkan kalau iman di dalam hati dia itu lemah. Maka dia perlu memperbaiki, dia perlu memperkuat. Salah satunya dengan tauhid.
Dia kembali membaca kitab tauhid, mempelajarinya sampai iman di dalam hatinya sangat besar. Imam Ahmad rahimahullah ditanya, halil iman fil qalb yazid? Apakah iman di dalam hati itu bisa bertambah? Kata Imam Ahmad, na'am. Yazid ka'amthalil jibal. Iman di dalam hati itu bisa bertambah, bahkan bisa sebesar gunung. Ya. Dan di antara doa Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rabbi zidni imanan wa yaqinan wa fiqha. Ya Allah, tambahkan aku iman, keyakinan, dan fiqh. Nah, kemudian baru sholat. Setelah 10 tahun tauhid, habis itu baru sholat.